Di video ini, kita akan bahas cara menginstal serta menggunakan tvzip command line di Linux. Jadi, pertama-tama kita akan masuk ke terminal karena tentu saja saya akan menunjukkan ini di terminal. Dan mungkin di awal, saya akan memberitahu kalian apa itu 7-zip. 7-zip adalah alat baris perintah yang digunakan untuk mengompres dan mengekstrak file di Linux. Jadi pertama-tama, kita perlu menginstalnya dan saya akan menunjukkan cara instalasinya di Ubuntu dan Debian. Saya tidak tahu apakah ini akan bekerja di distribusi lain, kalau Anda bisa mencobanya sendiri, tapi saya menunjukkan ini di distribusi Ubuntu. Jadi sudo apt install adalah langkah awalnya, dan sekarang kita harus menginstal dua paket. Yang pertama adalah p7-zip-full. Paket ini pada dasarnya akan menginstal dukungan penuh untuk 7-zip. Dan yang kedua adalah p7-zip-full zip-rar. Ini akan menginstal dukungan RAR archive, jadi kita harus melakukan presentasi di sana. Tentu saja, Anda harus memasukkan kata sandi karena kami menggunakan perintah sudo. Nah, sekarang Anda ingin melanjutkan, kita harus sepakat. Dan 7-zip kami sudah terpasang. Kita bisa mengeceknya hanya dengan mengetikkan 7-zip. Dan seperti yang Anda lihat, ada tas 7-zip saya di sana. Versi 23.01 telah terpasang. Jadi kita bisa lanjut ke contoh-contohnya. Jadi mungkin di awal, saya akan membuat sebuah file. Jadi misalnya nanofile.txt. Di dalamnya, saya akan mengetikkan test file. Kita bisa menyimpannya dengan menekan Ctrl-O, Enter, dan Ctrl-X di keyboard. Dan sekarang, bagaimana cara membuat sebuah. Jadi, seperti yang Anda lihat, kita punya sebuah file. Jadi, untuk membuat sebuah arsip, kita harus menggunakan 7Z, lalu sekarang A, yang berarti archive, dan sekarang kita harus memberi nama arsip kita. Jadi, misalnya archive 7-zip, seperti ini. Dan sekarang, kita harus mengetikkan file atau folder yang ingin kita simpan di arsip ini. Untuk saya, itu adalah file.txt. Seperti yang Anda lihat, file diambil dari disk 1. Data baru telah ditambahkan ke arsip 1. Semuanya baik-baik saja, jadi semuanya berjalan lancar. Dan seperti yang Anda lihat, kita punya arsip 7-zip di sana. Dan tentu saja, kita bisa melakukan hal yang sama dengan folder. Jadi saya bisa membuat sebuah folder, misalnya di sana. Di dalam folder ini saya akan membuat sebuah file, jadi nano. Sebagai contoh di sini file 2. Dan di dalam folder tersebut, saya akan mencoba untuk membuat sebuah file baru yang bernama file2test. Di dalam folder-folder, misalnya saya akan menyimpannya lagi. Saya akan kembali dan kita punya sebuah folder di sana seperti yang bisa Anda lihat. Selain itu, kita juga bisa membuat sebuah arsip dengan format 7-zip dari folder tertentu yang kita inginkan. Sebagai contohnya, kita dapat mengetikkan perintah untuk membuat arsip 7-zip tersebut, lalu diikuti dengan nama folder yang ingin kita kompresi seperti contoh yang ada di sini. Dan kita bisa menekan Enter. Dan seperti yang Anda lihat, menambahkan data baru ke arsip, satu folder dan satu file. Karena kita punya file di dalam folder ini, jadi saya akan biarkan saja. Seperti yang Anda lihat, kita punya arsip lain dan bagaimana cara mengekstrak sebuah arsip. Tapi sebelum itu, mungkin saya akan menghapus file ini. Seperti ini. Dan sekarang, seperti yang Anda lihat, kita punya, jadi kita bisa bertindak seperti itu. Seperti yang Anda lihat, untuk mengekstraknya, kita harus mengetik 7.zipx.sense4extract dan tuliskan nama arsipnya. Jadi, menggunakan 7-zip, dan seperti yang Anda lihat, saya dapat mencantumkan bahwa kita memiliki file yang berisi ini lagi di sini. Dan tentu saja kita dapat mengekstrak sesuatu ke direktori tertentu. Jadi misalnya, jika saya ingin mengekstrak folder ini, archive 7-zip, ke direktori tertentu, saya dapat melakukan sesuatu seperti ini. Jadi 7-zip. Silakan Anda ambil file arsip X folder archive, .7.zip dan -0 tersebut, lalu masukkan semuanya ke dalam sebuah folder baru. Sebagai contohnya, Anda bisa mengekstraknya dengan cara seperti ini, agar semua file tersusun rapi. Jadi saya akan menekan Enter, dan seperti yang Anda lihat, jika saya melepaskannya, kita punya folder yang sudah diekstrak di sana, dan di dalam folder ini kita punya folder, dan di dalam folder ini, kami memiliki file txt tersebut. Jadi semuanya berjalan lancar, dan mungkin saya akan menunjukkan kepada Anda cara membuat arsip zip atau arsip tar. Mungkin untuk membuat arsip zip, tentu saja Anda harus melakukan 7-zip A dan nama arsip kita seperti ini dan file .txt. Cara kerjanya sama saja.
Mungkin saya tidak akan menunjukkannya agar Anda bisa mengujinya sendiri. Sekali lagi, jika kita ingin misalnya mengekstrak tar, kita bisa melakukan hal seperti ini. Jadi tar gz, atau kita ingin mengekstrak file zip seperti ini. Jadi semuanya akan berfungsi. Dan sekarang, bagaimana cara membuat arsip yang dilindungi kata sandi? Mungkin saya akan menunjukkannya, tapi sebelumnya mungkin saya akan menunjukkan cara melihat isi arsip. Jadi, jika Anda ingin menampilkan, misalnya, apa yang ada di dalam arsip ini tanpa mengekstraknya, Anda bisa menggunakan opsi 7zipl dan nama arsip. 7zip itu, seperti yang Anda lihat, hanya akan menampilkan apa yang ada di dalam arsip ini tanpa mengekstraknya. Jadi bagaimana cara membuat arsip dengan kata sandi? Jadi arsip yang dilindungi kata sandi, kita bisa melakukan sesuatu seperti ini. Jadi 7zip-a dan misalnya secure.7zip, dan kita ingin menyimpan file ini yang ada di dalamnya dan -p. Seperti yang Anda lihat, kita harus mengetikkan kata sandi. Jadi saya akan mengetikkan kata sandi saya seperti ini, dan saya akan menekan enter. Semuanya baik-baik saja. Arsip saya sekarang dilindungi kata sandi. Dan sekarang, seperti yang Anda lihat, kita punya secure.7zip. Mungkin saya akan mencoba menghapusnya. Jadi saya akan mencoba menghapus file ini karena saya ingin mengekstrak arsip saya lagi. Jadi saya akan mencoba mengekstrak ini. Sebuah sandi yang aman, arsip yang aman, jadi 7zip seperti ini. Dan seperti yang Anda lihat, kita harus memasukkan kata sandi, karena tanpa itu, pada dasarnya tidak akan bisa digunakan. Jadi saya akan mengetikkan kata sandi saya. Seperti yang Anda lihat, semuanya baik-baik saja, kata sandi berhasil, dan sekarang saya bisa mengakses semuanya. Dan itu saja untuk video kali ini. Begitulah cara Anda bisa menggunakan... Itulah cara pakai Linux 17.0. Jika bermanfaat, silakan like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.